Ku sembah Kau, ku sembah Kau, harapan ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, harapan ku membalas kasih-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sama-sama kita angkat tangan kita, sama-sama kita semua ku sembah Kau, ku sembah Kau, harapan ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, harapan ku membalas kasih-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu menyenangkan Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Hanya ini yang bisa kami katakan kepadamu. Kami sembah Kau, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang baik, amin. Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu kita limpah dengan syukur. Sebelum kita memuji Tuhan, berikan salam yang terbaik buat kiri kanannya dulu. Derek Gusti ora rugi nyatane, Derek Gusti saya ayah hatine sanyatane wae, uripku pun dapat kae. Derek Gusti ora rugi nyatane,
kita akan memberikan persembahan kita. Nomor semua kita memberikan persembahan, sama-sama kita mau turut berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh Kau berikan buat setiap kami di sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Kau mencukupkan kami, bahkan Kau memberi lebih daripada yang kami butuhkan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu, biar apa yang kami beri bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan malam hari ini ada di tempat ini. Dan kami percaya melalui firman Tuhan itulah cara Tuhan untuk berbicara kepada kami semua, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Berbicaralah Tuhan, tegur dan nasihati kami. Dan biarlah semua kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Saudara yang siap diberkati katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Bisa diangkat lagi mic-nya. Baik. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kepada gembala di tempat ini, Pak Pendeta bersama pengurus, karena sudah 3 kali saya kesini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama saya Pendeta Samuel Mawuntu. Ya, saya mengembalakan di daerah Dalung. Kalau saudara lewat Dalung mampir ke tempat saya, ya. Dan kalau bisa berbagi firman juga boleh, sharing di jemaat. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun pertama kali saya mau mengucapkan juga gongsi semua. Selamat tahun baru Imlek, selamat tahun baru Masehi ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Ya. Kita baca silih berganti, saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dia datanglah kepadanya seorang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Klik. Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Ya, saya mau beri judul forgiveness atau pengampunan. Bilang kiri kanan saudara, pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya memasuk di tahun 2023 ini kita betul-betul hidup kita berbeda dengan tahun sebelumnya. Saya percaya kalau kita belum beres dengan diri kita,
belum beres dengan kehidupan kita, dengan masalah persoalan dengan saudara, kerabat, sahabat kita, kalau belum beres, kita tidak akan menikmati berkat itu. Saya kasih contoh, coba suami istri. Pasti suami istri pernah dong berantem, betul nggak? Selama gencatan senjata itu, saya mau tanya, tenang nggak? Damai nggak? Senang nggak? Saya percaya saudara-saudara setuju sama saya. Selama ada peperangan, ada keributan dalam rumah tangga, pasti rumah tangga itu tidak akan bahagia, tidak akan merasakan damai sejahtera, tidak akan pernah. Apalagi berkat, tidak akan pernah merasakan itu. Tapi coba setelah mereka berdamai, suami dan istri itu berdamai, saudara. Saudara merasakan betul-betul, waduh, rasakan sukacita, damai sejahtera, sungguh merasakan, waduh, kedamaian itu luar biasa. Di saat suami dan istri yang tadinya bertikai, ribut, berdamai. Saudara yang dikasihi Tuhan, klik. Di dalam firman Tuhan ini kita mau belajar tentang bagaimana mengampuni. Rasul Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudara saya kalau dia bersalah kepada saya? Saudara, di dalam kehidupan kita, pasti seringkali kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Pak Pendeta, cukup 3 kali. Cukup 2 kali. Kalau sampai ke 3 kali, oh, saya hajar dia. Artinya apa, saudara? Kesabaran manusia itu ada batasnya. Yang memberi batas itu siapa? Tuhan atau kita? Kita sendiri. Rasul Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudara saya kalau dia bersalah kepada saya? Apakah 7 kali? Saudara, rupanya pengajar-pengajar Yahudi itu terpengaruh dengan di dalam kitab Hosea dituliskan bahwa mengampuni cukup 3 kali, saudara. Sehingga mereka memberikan batasan, sudahlah 7 kali. Makanya Rasul Petrus berkata sampai 7 kali kan? Tapi Tuhan Yesus jawab apa? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Pengampunan itu tidak terbatas. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengampuni, jangan hanya sampai 3 kali, 7 kali, tidak. Tidak ada batasnya. Amin. Wah, ini pasti berat ini. Klik. Sudah perhatikan, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Mari kita hitung 10.000 talenta supaya kita paham. Ya, klik. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar upah kerja harian. Taruhlah sekarang 100.000 satu hari. Klik. Jadi 6.000 dinar dikali 100.000 sama dengan berapa? 600 juta. 1 talenta itu artinya 600 juta kali 10.000 talenta. Berapa itu? Hah? Banyak. Berapa itu? 6 berapa? 6 triliun, betul kan? Saya mau tanya, sanggup nggak orang itu bayar hutangnya sebegitu banyak? Nggak sanggup. Makanya raja itu memanggil dia supaya istri dan anaknya itu dijual atau dijadikan hamba, dijadikan budak. Itu pun tidak dapat melunasi semua hutang yang dia pinjam kepada Tuhan itu. Saudara, ada yang menafsirkan ini untuk mendapatkan 10 talenta itu dia harus bekerja. Satu orang itu harus bekerja. Kalau dia hitungan 100.000, itu dia harus bekerja 200 tahun. Bisa nggak kita bayar?
bekerja 200 tahun. Jangankan 200 tahun. 40-50 tahun aja sudah payah Pak Pendeta. Betul? Artinya apa saudara? Dengan usaha upaya kita nggak bisa membayar hutang itu. Klik. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka perhatikan yang dilakukan orang itu. Sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia apa? Membebaskan dan menghapus hutangnya. Wah, itu luar biasa. Saudara, siapa yang di sini punya hutang? Coba angkat tangan. Waduh, nggak ada hutang, luar biasa. Saya berdoa tahun ini semua yang punya hutang lunas. Amin. Banyak yang bilang amin, berarti ada hutangnya. Saudara, hutang saudara yang begitu banyak, terus dihapuskan, kira-kira senang gak? Selama kita berhutang, kita itu menjadi hamba daripada peminjam itu. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Kita menjadi hamba. Kita bekerja itu buat dia, saudara. Saudara, orang ini, dia tahu, dia nggak sanggup lagi membayar. Hutangnya begitu banyak. Lalu dia sujud, dia merendahkan dirinya. Dia memohon belas kasihan. Dan raja itu tergerak hatinya karena melihat dia. Udah kasihan, dia udah nggak bisa bayar. Ya sudah, semua hutang lunas. Pergi. Klik. Tetapi saudara, ketika dia keluar, dia ketemu sama temannya. Dia ketemu sama temannya yang berhutang kepada dia, yang hanya 100 dinar. Ia menangkap temannya itu, bayar hutangmu. Dia cekik saudara. Dia masukkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tadi mendapat pengampunan karena hutang 6 triliun. Ketika dia keluar, dia lihat teman, dia melakukan kejahatan. Dia sikat temannya. Dia masukkan ke dalam penjara. Padahal, coba klik. Oh, nggak usah. Coba naik lagi. 100 dinar itu kalau dikali 100 ribu, hanya 10 juta. Hutang temannya itu kepada dia itu hanya 10 juta. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara semua punya 6 triliun, saya berdoa supaya semua saudara punya 6 triliun. Amin. Hanya yang bilang amin aja. Amin. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara punya 6 triliun, 10 juta itu receh atau banyak? Apa? Receh saudara, betul nggak? Receh. Dia baru saja mendapat penghapus hutang sebanyak 6 triliun. Dia lihat temannya yang punya hutang 10 juta, dia cekik saudara. Dia hajar, dia jebloskan ke penjara. Dia lupa kalau hutangnya itu lebih besar daripada hutang temannya itu kepada dia. Klik. Melihat itu, kawan-kawannya itu sangat sedih dan melaporkan kepada Tuhan mereka. Saudara, dengar baik. Dosa saudara dan saya itu lebih banyak daripada dosa orang yang mungkin sekali dua kali pernah menipu kita. Tapi rupanya kita sudah gelap mata dan kita menganggap sudah sangat banyak dosa orang itu kepada kita. Padahal dia hanya menipu kita sekali dua kali. Dosa kita begitu banyak. Saya mau tanya, sehari berapa kali kita berbuat dosa? Banyak sekali saudara. Fitnah, cerita yang gak benar, mikirin jorok saja saudara. Menurut firman Tuhan itu
itu sudah dosa. Kita mau berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, itu juga dosa. Ketika kita tidak melakukan firman, itu dosa. Jadi sehari berapa kali kita berbuat dosa? Banyak kali. Tapi kita nggak sadar. Kita lebih fokus kepada dosa atau kesalahan orang itu kepada kita. Yang hanya 1-2 kali dia fitnah kita, hanya 1-2 kali dia tipu kita, hanya 1-2 kali dia curi barang kita. Saudara, kalau di kampung saya, saudara, kalau bikin pesta, biasa kan ada piring, kadang kececer, nggak taunya ke bawah ke tetangga. Sendok yang hanya 2.000, saudara, ke bawah. Orang yang punya ini inspeksi main ke dapur, ini punya saya. Itu bisa ribut sampai 7 turunan, saudara. Itu bisa dendam ke Sumat, saudara, cuma gara-gara 2.000 perak itu. Tanpa kita sadari, kita itu sering begitu. Kita merasa kita lah yang lebih baik daripada orang itu penjahat. Itu banyak dosanya, banyak salahnya kepada saya. Tapi kita nggak sadar, kalau dosa kita yang begitu banyak, Tuhan sudah ampuni. Dan tugas kita, ampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Amin. Klik. Saudara, raja itu mendengar bahwa orang ini sangat jahat, dia panggil dia, dan dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain akan bernasib sama dengan orang ini. Bukan satu kebetulan saya ada di tempat ini. Tuhan mau ingatkan saudara, ada masa-masa lalu yang saudara sangat sakit, sehingga saudara sangat benci, sangat dendam kepada orang itu. Sehingga itu membuat saudara pertumbuhan rohani saudara terganggu. Kehidupan psikologi saudara juga terganggu. Kalau saudara nonton film kungfu, saya suka film kungfu. Coba saudara belajar, film kungfu itu diajarkan apa? Balas dendam. Iya kan? Main pertama yang jagoan itu kalah, dihajar, orang tuanya dibunuh dan dia buang. Dia kemudian mengembara ketemu dengan guru sakti. Dia berguru di sana, ilmu semakin tinggi. Tujuannya apa? Untuk balas dendam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Kita harus mengampuni. Oh, Pak Pendeta nggak tahu kasusnya. Saya ini korban, Pak Pendeta. Saya orang yang paling dirugikan. Tapi Tuhan mau, saudara yang sudah diampuni, saudara harus mengampuni. Amin. Klik. Di ayat terakhir itu berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepadamu, yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Klik. Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan Yesus telah mengampuni kamu. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Coba buka di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat 15. Coba buka di Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, semua boleh saya ampuni, tapi satu orang itu jangan. Sakit hati saya sama orang itu. Saudara, perbuatan rohanimu, pelayananmu, kesetiaanmu, mungkin saudara sudah menabur di gereja begitu banyak, itu akan sia-sia. Kenapa? Karena dosamu tidak diampuni karena gara-gara si A itu. Karena saudara tidak mengampuni dia, akhirnya saudara juga tidak mendapat pengampunan itu. Memang ini tidak favorit khotbah seperti ini. Tetapi ini sangat baik untuk memulihkan kehidupan kita. Supaya kita betul-betul berkaca, ternyata kita salah sampai selama ini. Mengampuni bukan berarti melupakan. Banyak orang yang konseling sama saya, yang penting Pak Pendeta saya sudah lupakan perbuatan suami saya itu. Yang sudah selingkuh sana sini. Gak tahu sudah berapa kali. Saya sudah lupakan itu. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni sudah selesai. Ada orang yang bilang, saya sudah mengampuni dia Pak Pendeta. Pas ketemu di jalan, ya kan? Tadi nyanyi sukacita, wah tepuk tangan. Tapi pas dia duduk di samping. Tapi di gereja sini nggak ada ya. Di Denpasar banyak. Kalau di negara sini nggak ada. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bilang, dengar ini baik-baik. Orang yang masih sakit hati, belum beres dengan dirinya, masih menyimpan dendam di dalam hatinya, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Lepaskan pengampunan, maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Banyak orang gak mau mengampuni. Akhirnya apa saudara? Darah tinggi, akhirnya stroke, akhirnya mengalami sakit kanker cuma gara-gara gak mau mengampuni. Bilang kiri kanan saudara, kamu harus mengampuni. Amin. Tuhan tahu saudara. Kalau kita keras hati kita, yang merugi siapa? Kita sendiri. Lepaskan pengampunan, maka Tuhan akan lepaskan berkat buat saudara. Amin. Yang kedua, kalau saudara tidak mengampuni, dosamu tidak akan pernah diampuni. Mau seberapa baik saudara, mau seberapa rohani saudara, kalau saudara masih sulit untuk mengampuni satu orang itu, saya nggak tahu orang itu siapa, yang tahu saudara. Mungkin dia adalah orang tua saudara yang sudah menyakiti saudara, ampuni dia. Saya tahu saudara, yang sulit untuk kita lupakan ketika bermasalah dengan kita, sulit untuk kita melepaskan pengampunan adalah orang-orang terdekat. Bukan orang jauh. Misalnya di lampu merah situ, saudara berhenti di lampu merah. Bapak-bapak ini atau cowok-cowok sih. Tiba-tiba ada cewek sudah bawa motor baru belajar. Kena kuku sudah. Lepas kukunya. Halo. Tapi karena pas lihat cewek cantik, terus ceweknya bilang, kenapa Bi? Sakit? Karena dia cantik. Enggak. Ya kan? Oh, maaf ya, oh iya, maaf. Lupa sudah dengan orang itu. Karena orang kita nggak kenal. Tapi coba kalau dia tetangga kita, coba dia kalau saudara kita, sepupu kita, keponakan kita, sampai saya mati saya akan lupakan dia Pak Pendeta. Yang merugi siapa? Saudara. Kalau kita sampai mati kita bilang saya tidak akan mengampuni kesalahan orang itu, yang merugi saudara, masuk neraka. Saudara yang dikasih Tuhan, lepaskan pengampunan. Saya saudara
berapa kali jadi korban. Saya sudah pelayanan, saya dikibulin sudah, ditikam dari belakang. Saya dulu punya jemaat banyak sudah. Karena saya masih mahasiswa saudara. Ada pendeta yang bergabung dengan saya, kita join sama-sama, ditikam saya dari belakang. Sakit sudah. Tapi di sana Tuhan mengajarkan, ampuni dia, ampuni dia. Memang pertama-tama sudah pas waktu ketemu, kalau pertemuan hamba Tuhan, aduh, sakit. Tapi Tuhan mau mengajarkan lepaskan pengampunan. Sampai akhirnya mau ketemu pun tidak bahas itu. Sudah gak kepikiran dia tipu kita, tikam dari belakang, sudah gak. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun baru ini adalah momen yang tepat buat kita betul membersihkan hati kita. Supaya betul-betul tahun gelap ini, kata Pak Jokowi, menjadi terang buat saudara dan saya. Amin. Karena hati kita sudah beres. Kalau hati kita belum beres, saudara akan berputar-putar di lingkaran setan itu. Betul saudara aktif dalam pelayanan, tapi firman Tuhan berkata, di zaman akhir banyak orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Kenapa? Mereka yang sudah melayani, punya karunia, bisa melakukan mujizat, Tuhan bilang gak kenal. Karena dosa-dosa mereka masih ada sakit hati sama orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2023 ini pastikan sudah beres. Amin. Amin. Klik. Orang yang dosanya diampuni Tuhan, klik, akan hidup damai sejahtera. Bilang kiri kanan sudah, damai sejahtera. Orang yang hidup, dia sudah mendapat pengampunan dan dia mengampuni kesalahan orang, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Klik. Yang kedua, ada sukacita. Coba kasih lihat sukacita saudara di sebelah kiri kanan saudara. Ya kan? Ada sukacita. Orang sudah dapat pengampunan, utang-utang dosanya sudah dibayar, lunas. Ya kan? Pasti ada sukacita. Yang terakhir, yang ketiga, diberkati dan mendapat keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengampun, karena kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Klik. Mari semua kita bangkit berdiri, meminta pemain musik untuk maju ke depan. Saudara masih tetap dalam sikap doa, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara dan saya telah diampuni, dan Tuhan mau saudara mengampuni kesalahan orang yang telah menyakiti hati saudara. Saat ini saya tahu, di saat saudara merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan mulai memperlihatkan orang-orang yang menyakiti hati saudara. Dan Tuhan mau saudara ampuni dia. Sebutkan nama dia. Kalau saudara masih hidup sampai sekarang ini, Tuhan mau saudara beres hati. Supaya kalaupun kita dipanggil Tuhan, kita masuk ke tempat rumah yang kekal itu. Amin. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur. Amin. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosamu. Tiada Kau menghidupkan kesalahanku. Betapa besar
Sejauh timur dari barat. Saudara, saat ini Tuhan sedang mengingatkan kepada saudara orang-orang yang menyakiti hati saudara. Sebutkan namanya. Katakan, saya mengampuni kamu. Lepaskan pengampunan. Sebab Tuhan telah mengampuni kita dari begitu banyak dosa. Dan Tuhan mau kita mengampuni mereka. Jauh ke dalam tubuh lagi. Betapa besar, betapa besar kasih dan ampunanmu. Engkau hanya hati yang hancur. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau berikanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Kami sangat ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami mau melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hati kami. Baik itu orang tua kami, baik itu pasangan hidup kami, baik itu teman kami, sahabat kami sendiri, keluarga kami, lingkungan kami, di mana kami tinggal, atasan kami, bos kami. Kami mau lepaskan pengampunan kepada mereka. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami tersakiti, disakiti, supaya kami belajar mengampuni, supaya dosa-dosa kami yang begitu banyak diampuni oleh Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib, telah membayar semua dosa-dosa kami yang begitu banyak itu Tuhan. Dan saatnya untuk masuk 2023 ini, kami mau bereskan hati kami, sehingga tidak ada lagi celah, sakit hati maupun dendam ada di dalam hati kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami, seperti Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pada pengumuman disilakan. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Bapa yang kudus, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami nikmati pada malam hari. Membawa kami Tuhan untuk masuk dalam 2023 dengan pemberesan hati Tuhan. Supaya Tuhan, kami boleh diampuni.
supaya Tuhan kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini mengampuni yang bersalah pada kami. Sebab pengampunan-Mu Tuhan akan pulihkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur juga buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Mawuntu, yang sudah memberkati firman Tuhan di tempat ini. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Kau berkati pelayanannya, penggembalaannya di Denpasar. Tuhan berkati lebih lagi. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga berkati keluarganya Tuhan, kesehatannya Tuhan. Perjalanan kembali dari tempat ini ke Denpasar tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Lingkupi dengan kuasa, membimbing dengan Roh Kudus, tibakan dengan selamat di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kau dilihat dari ketinggian-Mu ya Tuhan, setiap tangan-tangan yang menabur. Dan kami percaya, Engkau pasti memberkati. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Sambil kalau sudah dijalankan, saya sampaikan beberapa pengumuman. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Pendeta, Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada di tempat ini baru pertama kali bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Kalau ada boleh tolong lambaikan tangan. Nah, yang tidak ada. Baik. Jadwal kegiatan Gereja Betani sepekan. Hari Rabu jam 7:30 seperti biasa, ibadah doa, ibadah family altar di tempat ini. Kemudian doa malam hari Jumat jam 7:30 di gereja. Hari Sabtu 7:30 latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya. Minggu pertama bulan Februari ada perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Kami juga mengingatkan bahwa di Jemberana kita sudah dilayani dengan vaksin untuk booster yang kedua gratis di Polres Jemberana. Kebetulan saya juga sudah mendapatkan. Sifatnya memang tidak wajib, tapi tentunya lebih baik. Pada kenyataannya sesudah vaksin, biasanya satu keluarga saya itu 1 bulan sekali langganan dokter ini, dokter itu, walaupun untuk cuma sekedar demam. Tapi justru sepanjang corona gak pernah ke dokter sama sekali loh. Mungkin ada juga kaitannya sama vaksinasi. Kemudian pengumuman berikutnya, hari ini adalah hari yang istimewa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di tempat ini. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tentu menjadi sebuah sukacita buat setiap kita yang berjemaat di gereja ini. Oleh sebab itu, dengan hormat kami minta perkenanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk boleh maju ke depan.
anniversary kami ucapkan, dan saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri untuk kita sama-sama mengarahkan hati dan tangan kita berdoa bersama-sama untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari yang berbahagia ini Tuhan. Teristimewa Tuhan, sebab Engkau sudah menempatkan seorang pemimpin rohani bagi kami di tempat ini, yaitu Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu dan penyertaan-Mu, berkat-Mu atas mereka Tuhan sepanjang kehidupannya Tuhan. Sehingga sampai pada malam hari ini Tuhan, berkat anugerah dan kemurahan Tuhan mendatangkan hari yang bahagia pada malam hari ini Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, ke depan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat marifat daripada surga semakin tambah-tambahkan atas mereka dalam nama Yesus. Pakai beliau Tuhan lebih lagi di tempat ini Tuhan, menjadi teladan bagi setiap kami jemaat Gereja Betani Negara. Taruhkan visi dan misi Tuhan, hikmat Tuhan untuk membawa kami Tuhan semakin maju di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Teristimewa juga Tuhan, tambah-tambahkan berkat kesehatan atas Bapak Gembala, atas Ibu Gembala, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami taruh di dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau menilainya dari ketinggian-Mu dan mengabulkan atas setiap kerinduan daripada keluarga Bapak Gembala dalam nama Yesus. Kerinduannya atas gereja ini, kerinduannya atas anak menantunya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan hati mereka, kami bersahati di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Tuhan memilihnya dari ketinggian dan mengabulkannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikaraya lapa, sikaraya lapa, hirapaya sakata lapa lapa kalapa, sikiara lapa, hiramaya sana lapa 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 lapa, sikiara lapa, sikara lapa lapa lapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati keluarga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak. Saudara sidang jemaat Tuhan, kita berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya
kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Manguntu. Tuhan, sekali lagi berdoa buat beliau Tuhan, berkati pelayanannya. Kau pakai beliau lebih-lebih lagi di ladang, dan biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar beliau pulang ke Denpasar, sepanjang perjalanan kami serahkan di tangan Tuhan. Dan penyertaan-Mu ada sampai di rumah, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan suatu saat kami masih tetap mengharapkan kedatangan dan perjumpaan kembali. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang menguatkan kami, dan kami boleh berusaha untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, walaupun itu amat sangat sulit sekali bagi kami secara manusia, amat sangat susah sekali bagi kami secara manusia. Tetapi Roh Kudus-Mu ada di dalam kami untuk menguatkan kami untuk senantiasa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapak. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri kami, Bapak Panglima TNI kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, beliau-beliau di pilihan-Mu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, serta jajaran pemerintah kota kabupaten, dari yang tertinggi sampai yang terendah kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adolanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha peternakanmu, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu, serta usaha salon kecantikanmu, dan semua apa yang kau kerjakan dalam nama Yesus pasti berbuah keberhasilan. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala